Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia dalam ridho Allah, amin. Hari ini kita akan belajar kelas 8 materi lingkaran dengan submaterinya, yaitu mengenal lingkaran dan aplikasinya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, memahami pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, menentukan keliling dan luas bidang lingkaran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan luas daerah lingkaran. Kita masuk ke materinya. Yang pertama, yang poin A, pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Nah, materi lingkaran ini sebenarnya kelanjutan dari materi yang sudah dipelajari di waktu sekolah dasar. Kita pahami dulu pengertian lingkaran ya. Di sini lingkaran adalah himpunan titik-titik yang tak terhingga banyaknya, mempunyai jarak atau radius, dalam hal ini dimisalkan dalam notasi R. Nah, jarak ini harus sama terhadap suatu titik tertentu, dimisalkan di sini sebagai titik tertentunya itu yaitu sebagai pusat atau origin lingkaran. Di sini lingkaran bisa dipahami dalam dua bentuk. Yang pertama berupa garis atau kurva, berupa keliling lingkaran. Kalian perhatikan di sini berupa garis melingkar. Nah, di sini dikenal dengan keliling lingkaran. Nah, bentuk yang kedua yaitu bidang lingkaran, yaitu daerah di dalam lingkaran yang berwarna pink ini. Nah, di sini adalah bidang ataupun luas lingkaran. Jadi, kalian perhatikan bentuknya untuk keliling lingkaran. Garis atau keliling lingkaran itu adalah jarak satu putaran dari satu titik pada lingkaran ke titik itu sendiri. Nah, ingat kembali rumus untuk menentukan panjang atau keliling lingkaran yaitu 2 kali pi kali r atau sebagai jari-jari. Nah, bisa juga kalian menggunakan diameter dengan rumus pi kali d. Ingat kembali bahwa nilai pi itu adalah setara dengan angka 22/7 atau sama dengan 3,14. Selanjutnya, bidang atau luas lingkaran itu apa? Yaitu luas daerah yang dibatasi oleh seluruh busur lingkaran. Ingat kembali rumus menentukan luas lingkaran yaitu pi dikali r kuadrat atau 1/4 kali pi kali d kuadrat. Kita lanjut ya. Di sini ada unsur-unsur atau istilah pada lingkaran. Jadi dalam hal ini banyak sekali unsur-unsur yang bisa kalian dapatkan dalam pelajaran materi sekarang. Nah, dari gambar sebelah kanan yang ada, yaitu kalian perhatikan banyak sekali, ada yang berupa garis, ada yang berupa bidang, ada yang berupa titik. Nah, di sini satu-satu yang akan dijelaskan. Yang pertama, di sini ada pusat lingkaran atau origin, disingkat dengan O. Sering dipakai kata atau huruf O di sini sebagai pusat, origin. Selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada berupa jari-jari lingkaran. Kalian sudah tahu tadi garis atau jarak dari titik pada lingkaran ke titik pusat itu sama dengan jari-jari atau radiusnya. Nah, di sini dalam gambar kalian bisa melihat bahwa panjang OA, panjang OB, dan panjang OC semua adalah berupa jari-jari lingkaran dan jaraknya adalah sama. Selanjutnya ada apa lagi pada gambar? Ada diameter atau biasa disingkat dengan D sebagai garis tengah lingkaran. Di sini dalam gambar berupa garis AB, merupakan garis tengah lingkaran. Garis diameter harus selalu melalui titik pusat O. Ada apa lagi? Yaitu busur lingkaran. Dalam hal ini arti busur yaitu kurva yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, pada gambar di sini busur-busur apa saja yang ada? Yaitu busur AC, kemudian ada busur AE, ada busur BC, dan ada busur BF, ada busur lagi yaitu EF. Jadi berupa garis yang melengkung. Jadi untuk busur lingkaran biasanya dinotasikan dengan dua huruf, kemudian ada tanda lengkung kurva di atas huruf tersebut. Selanjutnya ada apa lagi pada gambar? Yaitu berupa tali busur lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Pada gambar di sini apa saja yang berupa tali busur? Yaitu yang pertama AB sebagai tali busur terpanjang sekaligus berfungsi sebagai diameter. Selanjutnya ada tali busur AC. Di sini digambarkan sebuah
garis AC. Selanjutnya ada lagi tali busur EF. Jadi berupa garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Selanjutnya notasi tali busur biasanya dilambangkan dengan dua huruf, yaitu AB, kemudian ada garis lurus di atas tali busur tersebut. Selanjutnya ada apa lagi pada lingkaran, yaitu juring lingkaran. Nama lainnya sektor, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, pada gambar di sini ada daerah berwarna pink, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari OB dan jari-jari OC dan satu busur BC. Jadi di sini berupa daerah yang berwarna pink dinamakan juring atau sektor. Ada apa lagi pada istilah lingkaran, yaitu tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan busur lingkaran. Nah, pada gambar di sini yang berupa tembereng yang di sini digambarkan dalam bidang berwarna hijau, yaitu daerah B. Jadi daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur lingkaran. Ada apa lagi pada gambar, yaitu istilahnya apotema, yaitu garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Jadi dalam gambar di sini yang berupa apotema yaitu garis OD yang merupakan jarak dari titik pusat ke tali busur AC, dan sifat apotema harus selalu tegak lurus pada tali busur. Selanjutnya ada lagi yang berupa nilai, yaitu nilai pi, lambangnya seperti ini sudah kalian ketahui bersama, yaitu berupa suatu ketetapan nilai yang didapat dari perbandingan keliling dengan diameter lingkaran, yaitu nilainya 22/7 atau 3,14. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu unsur-unsur lingkaran yang berupa garis atau kurva apa saja. Yang pertama yaitu ada berupa jari-jari. Penulisan simbolnya seperti ini sesuai dengan gambarnya, ada titik pusat O, kemudian ada satu titik di lingkaran D, maka jarak antara O ke D itu namanya jari-jari. Dilambangkan, disimbolkan seperti ini, jarak OD, panjang OD, ada garis lurus di atasnya. Selanjutnya ada apa lagi? Diameter garis tengah lingkaran dalam gambar ini adalah panjang BD. Nah, diameter harus selalu melewati pusat lingkaran. Simbolnya adalah garis BD, ada tanda garis lurus di atasnya. Ada lagi berupa tali busur lingkaran. Di sini garis AB merupakan tali busur lingkaran, ditulis seperti simbolnya seperti ini, AB ada garis lurus di atasnya lagi. Selanjutnya ada berupa busur. Kalian perhatikan ada dua jenis, yaitu yang kecil minor. Biasanya busurnya akan lebih kecil dari setengah lingkaran. Dilambangkan dengan seperti pada gambar, yaitu busur AD dengan ada garis kurva di atasnya. Selanjutnya lagi ada berupa busur mayor, busur besar, lengkungannya akan lebar lebih besar dari setengah lingkaran. Nah, dalam gambar ini busur mayornya berupa busur ACD, ada gambar garis lengkung di atas hurufnya. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kalian ketahui, yaitu unsur apotema. Di sini simbolnya yaitu dalam gambar sesuai huruf yang ada, yaitu apotemanya berupa garis OG, jarak dari pusat ke tali busur yang ada. Jadi berupa garis tegak lurus. Nah, dilambangkan, disimbolkan dengan dua buah huruf, kemudian ada garis lurus di atasnya. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan dan ciri-cirinya. Perhatikan di sini ada juring atau sektor. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran, yang kedua dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran, dan yang ketiga jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Jadi digambarkan di sini ada juring sektor yang kecil minor, digambarkan di sini lebih kecil dari setengah lingkaran. Di sini ditulis sebagai juring sektor BOA atau AOB ya. Selanjutnya perhatikan untuk juring atau sektor yang mayor, yang besar, kalian perhatikan bidangnya akan lebih besar dari setengah lingkaran atau
kawan dari minor ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya tembereng. Tembereng ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran dan dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, sama seperti dengan juring atau sektor, tembereng juga ada yang minor, yang kecil, dan ada juga tembereng yang besar. Jadi di sini ada yang minor dan ada yang mayor. Selanjutnya kita akan membahas berilah tanggapan ya atau tidak terhadap pernyataan berikut dan jelaskan. Oke, kita akan menjawab satu-satu. Yang pertama, jumlah panjang busur besar dan busur kecil sama dengan keliling lingkaran, ya apa tidak? Ya, jawabannya karena mengapa? Kalau disatukan pasti akan berupa keliling lingkaran. Nah, kita jawab lagi yang kedua. Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Oke, jawabannya juga adalah iya. Pernyataan ini bernilai benar. Kita lanjut ke nomor 3. Setiap diameter adalah tali busur dan merupakan tali busur terpanjang. Perpotongan dua diameter selalu di titik pusat. Jawabannya iya, pasti karena dua buah diameter pasti berpotongannya di titik pusat. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Jika semakin besar luas suatu juring atau sektor, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut akan semakin besar juga. Jawabannya adalah iya, karena setiap juring atau sektor itu tergantung dengan sudut pusatnya. Kalau sudutnya kecil, sektornya akan kecil, dan jika sudut pusatnya akan lebar atau besar, pasti ukuran juringnya juga akan semakin besar. Kita jawab ke nomor 5. Luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Jawabannya iya atau tidak? Pasti jawabannya adalah iya, karena kalian tahu tembereng itu sendiri adalah daerah kecil yang merupakan daerah hasil dari luas sektor yang dikurangi oleh segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring tersebut. Kita lanjut ke poin 6. Apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur dan panjang apotema bisa lebih dari jari-jari. Nah, kita jawab ya, apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur, pasti jawabannya adalah iya. Nah, panjang apotema bisa lebih dari jari-jari adalah suatu hal yang mustahil. Mengapa? Karena apotema adalah jarak dari titik pusat ke tali busur yang tentunya pasti lebih kecil dari jari-jari. Jadi jawabannya adalah yang pertama iya dan yang kedua tidak. Selanjutnya kita jawab yang nomor 7. Panjang suatu busur sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan busur tersebut. Jawabannya adalah iya. Mengapa? Karena setiap sudut pusat semakin kecil sudut pusat maka panjang busur akan kecil juga, dan semakin besar sudut pusat maka busur akan juga semakin panjang. Nah, kita lihat lagi di sini ada apa contohnya. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB, CD, EF, dan GH dengan panjang berturut-turut 10 cm, 12 cm, 14 cm, dan 16 cm. Jika dari titik pusat dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang dan terpendek? Jelaskan. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar ilustrasi di sebelah kanan bahwa dari keterangan di atas panjang tali busur AB 10 cm, kemudian ada jari-jari 10 cm, berikutnya ada tali busur GH panjangnya 16 cm. Kita lanjutkan dengan membuat apotema masing-masing berupa garis tegak lurus ke tali busur. Dengan gambaran jelas seperti ini, kalian bisa lihat bahwa apotema untuk tali busur AB jaraknya akan semakin panjang dibandingkan dengan apotema pada tali busur GH ya, karena dengan panjang tali busur GH 16 cm jaraknya akan semakin dekat dengan titik pusat, dan
Semakin jauh suatu tali busur, jaraknya atau apotemanya pun akan semakin panjang. Kita dapat menyimpulkannya bahwa apotema yang terpanjang ada pada tali busur AB, kemudian apotema yang terpendek ada pada tali busur GH. Nah, semakin panjang tali busur, jaraknya akan semakin dekat dengan titik pusat dan apotema pun akan semakin pendek. Kalau disuruh menghitung panjang apotemanya, bisa kalian gunakan rumus Pythagoras terhadap segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Kita lanjutkan, ada contoh yang kedua. Tali busur AC dan FD berjarak sama terhadap pusat G. Jika diameter dari lingkaran tersebut adalah 52 cm, maka tentukan panjang AC dan panjang DE. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar yang ada. Diketahui bahwa diameter pada lingkaran tersebut adalah 52 cm. Selanjutnya kita akan menentukan jari-jarinya, yaitu diameter dibagi 2 menjadi 52 bagi 2, kita dapatkan angka 26 cm untuk jari-jari. Kemudian selanjutnya perhatikan segitiga ACG. Dari gambaran yang di atas kalian bisa lihat bahwa segitiga ACG itu sisi-sisinya yaitu panjang AG adalah 26 cm sebagai jari-jari, kemudian panjang GC juga 26 cm sebagai jari-jari. Selanjutnya apotemanya adalah garis BG sebesar 10 cm. Nah, dari segitiga ini kalian bisa mengetahui bahwa untuk mengetahui panjang AB, kita gunakan rumus Pythagoras menjadi AB kuadrat sama dengan AG kuadrat dikurang sisi BG kuadrat. Kita substitusikan angka yang sudah diketahui menjadi 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Kita hitung menjadi 676 dikurang 100 sama dengan 576. Selanjutnya kita hitung panjang AB menjadi sama dengan akar dari 576 yaitu 24. Jadi panjang AC, perhatikan gambar bahwa panjang AC adalah 2 kali panjang AB menjadi 2 kali 24. Kita dapatkan angka di 48 cm. Nah, karena panjang DE itu sama dengan panjang AB, selanjutnya kita juga bisa mengetahui bahwa panjang DE itu adalah 24 cm. Ngerti ya? Kita lanjut ke poin B, di sini keliling dan luas lingkaran. Nah, kita akan bahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan keliling dan luas bidang lingkaran. Contoh nomor 1, tentukan keliling dan luas lingkaran dengan diameter 10 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan di sini diketahui diameternya 10. Kita gunakan langsung rumus kelilingnya, yaitu ingat kembali pi kali d sama dengan 3,14 kali 10 sama dengan 31,4 cm. Selanjutnya untuk luas lingkaran adalah rumusnya 1/4 kali pi kali d kuadrat menjadi sama dengan 1/4 kali 3,14 dikali 10 kuadrat. Kita dapatkan angka 1/4 dikali 3,14 dikali 100 sama dengan 78,5 cm persegi. Untuk contoh nomor 2, luas suatu lembaran logam berbentuk lingkaran adalah 616 cm persegi. Pertanyaannya, hitunglah jari-jarinya. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari yang sudah diketahui yaitu luas adalah angkanya 616. Kita ingat kembali rumus luasnya menjadi pi kali r kuadrat. Di sini kita substitusikan angka 22/7 dikali r kuadrat sama dengan 616. Kita balik menjadi r kuadrat sama dengan 616 dibagi 22/7. Kita hitung menjadi r kuadrat sama dengan 616. Kita kali bahwa balik pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang menjadi 7/22. Kita hitung menjadi 196. Untuk mendapatkan nilai r, bahwa r sama dengan akar dari 196 yaitu 14. Jadi panjang jari-jari yang ditanyakan adalah 14 cm. Ngerti ya? Kita lanjut ke di sini ada perubahan keliling dan luas lingkaran jika jari-jarinya berubah. Nah, bagaimana maksudnya di sini? Jika ukuran jari-jari suatu lingkaran berubah, pasti keliling dan luasnya pun akan berubah. Bagaimana menghitungnya? Misal suatu lingkaran dengan jari-jari R1 dengan keliling
K1 dan luas L1 mengalami perubahan ukuran menjadi R2, dengan R2 itu nilainya adalah N kali R1, jadi dikali sebanyak skala N, maka akan didapat rumus untuk keliling baru menjadi K2 sama dengan N kali K1. Nah, untuk luas baru rumusnya berubah menjadi L2 sama dengan N kuadrat dikali L1. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Sebuah lingkaran dengan luas 40 meter persegi, ukuran jari-jarinya berubah menjadi 3 kali ukuran semula. Pertanyaannya, maka luasnya berubah menjadi berapa? Kita hitung bagaimana penyelesaiannya. Dari soal yang sudah disampaikan bahwa luas pertama, luas 1 sama dengan 40. Nah, dengan jari-jarinya berubah 3 kalinya, berarti R2 sama dengan 3 kali R1. Kita dapatkan dari rumus bahwa luas kedua itu menjadi N kuadrat dikali L1, ganti substitusikan angka N nya menjadi 3, kita dapatkan bahwa untuk L2 sama dengan 3 kuadrat dikali 40. L2 menjadi sama dengan 9 kali 40, yaitu 360. Jadi luas lingkarannya setelah R-nya dirubah menjadi 3 kali ukuran semula adalah 360 cm persegi. Kita lanjutkan lagi ke poin C, aplikasi lingkaran pada kehidupan nyata. Jadi banyak sekali konsep-konsep lingkaran yang bisa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa disampaikan di sini, perhatikan yang pertama. Diameter sebuah sepeda adalah 80 cm. Berapa jarak yang ditempuh sepeda tersebut jika roda berputar 500 kali? Jadi kita dalam hal ini bisa menghitung lintasan roda sepeda setelah dia berputar 500 kali. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, diketahui di sini diameternya 80 cm. Maka keliling sepedanya kita gunakan rumus keliling pi kali diameter menjadi 3,14 dikali 80 menjadi 251,2 cm. Nah, jarak yang ditempuh lintasan setelah berputar 500 kali menjadi keliling roda dikali dengan 500. Kita dapatkan angka 251,2 kali 500 menjadi 125.600 cm atau 1,256 km. Jadi jarak yang ditempuh sepeda adalah 1,256 km. Kita juga bisa menggunakan rumus bahwa untuk menentukan jarak atau panjang lintasan dengan N kali putaran, yaitu N dikali keliling roda atau keliling lingkaran. Nah, perhatikan untuk soal nomor 2. Sebuah taman berbentuk seperti pada gambar. Tentukan keliling dan luasnya. Perhatikan bentuknya di sini ada lingkaran setengah, lingkaran besar dan setengah lingkaran kecil. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari gambar diketahui diameter lingkaran besar sama dengan 10 cm. Diameter lingkaran kecilnya yaitu 5 cm. Kita cari kelilingnya dulu ya. Bahwa keliling setengah lingkaran besar itu adalah setengah kali pi kali d sama dengan setengah kali 3,14 kali 10 menjadi 15,7. Nah, keliling setengah lingkaran kecil adalah setengah kali pi kali d lingkaran kecil, yaitu setengah kali 3,14 kali 5, yaitu angka 7,85. Untuk menghitung keliling seluruh bidang pada gambar, perhatikan menjadi setengah keliling lingkaran besar ditambah setengah keliling lingkaran kecil ditambah lagi sisi yang panjangnya 5 cm. Kita dapatkan angka menjadi 15,7 ditambah 7,85 ditambah dengan 5, yaitu di angka 28,55 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas bidang pada gambar. Perhatikan, untuk menghitung luasnya cukup kalian hitung luas setengah
lingkaran besar dan luas setengah lingkaran kecil. Kemudian tambahkan. Kita hitung satu-satu. Untuk luas setengah lingkaran besar sama dengan setengah kali 1/4 dikali pi kali d kuadrat sama dengan setengah kali 1/4 kali 3,14 kali 10 kuadrat, kita hitung menjadi 39,25. Nah, untuk luas setengah lingkaran kecil, rumusnya substitusikan angkanya setengah kali 1/4 kali pi kali d kuadrat sama dengan setengah kali 1/4 kali 3,14 kali lagi dengan 5 kuadrat, maka kita dapatkan angka di 9,81. Jadi luas seluruh bidangnya kita tambahkan luas lingkaran besar dan luas setengah lingkaran kecil menjadi 39,25 ditambah 9,81 yaitu 49,06 cm persegi. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah kolam renang di sebuah hotel akan dibentuk seperti pada gambar yang diarsir. Jika dasar kolam akan dipasang keramik dengan harga Rp150.000 per meter persegi dan upah tukang Rp60.000 per meter persegi, apakah dengan anggaran atau budget yang tersedia sebesar Rp125 juta bisa mencukupi untuk membiayai pembuatan dari kolam renang tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Nah, dari gambar yang ada di sebelah kanan ini sebenarnya kalau kalian perhatikan sisi-sisi yang membentuknya berupa persegi dengan sisi yaitu 14 ditambah 16 meter menjadi 30 meter. Jadi kita hitung dulu. Luas persegi sama dengan 30 kali 30 menjadi 900 meter persegi. Nah, kita dari gambar yang ada juga perhatikan yang bidang berwarna putih. Sebenarnya kalau kalian lihat ini adalah berupa 1/4 lingkaran yang sama luasnya. Jadi kalau ditambahkan berupa setengah lingkaran. Nah, dari sini kita bisa menghitung luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat. Perhatikan jari-jarinya berupa angka yaitu 14 meter. Kita substitusikan angka yang ada menjadi setengah kali 22/7 kali lagi dengan 14 kuadrat. Kita hitung menjadi 308 meter persegi. Nah, daerah yang diarsir adalah daerah merupakan luasnya sebesar luas persegi dikurang luas setengah lingkaran. Kita hitung menjadi luas persegi 900 dikurang dengan luas setengah lingkaran 308. Kita dapatkan bahwa angka daerah yang diarsir nilainya yaitu 592 meter persegi. Nah, dari luas yang sudah kita ketahui untuk pemasangan keramik, kita hitung bahwa biaya untuk biaya keramiknya menjadi 150.000 dikali luas seluruh bidang yang diarsir yaitu 592. Kita dapatkan angka 88.800.000 rupiah. Nah, untuk biaya tukang kita kalikan juga nilai biaya tukang per meter perseginya yaitu 60.000 kalikan dengan luas bidang yang diarsir 592 menjadi 35.520.000. Nah, kemudian biaya seluruhnya menjadi biaya keramik ditambah biaya bayar tukangnya, kita dapatkan angka di 88.800.000 rupiah ditambah 35.520.000 rupiah menjadi 124.320.000 rupiah. Maka total biaya yang harus disiapkan adalah 124.320.000 rupiah. Kita bisa menjawab bahwa dengan anggaran yang ada sebesar 125 juta rupiah, bahwa anggaran yang tersedia itu cukup untuk membiayai pembuatan kolam renang hotel tersebut. Ngerti ya?
Kita lanjut ke contoh nomor 4. Suatu pabrik biskuit memproduksi 2 jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama, tetapi diameternya beda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Biskuit tersebut dibungkus dengan 2 kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit dijual dengan harga Rp7.000, sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000. Pertanyaannya, manakah yang lebih menguntungkan? Membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasanmu. Oke, dari keterangan cerita di atas kalian bisa membuatnya dalam sebuah tabel. Di sini ada ukuran biskuit kecil dengan diameter 7 cm, kemudian ada lagi ukuran biskuit dengan diameter 10 cm. Kemudian kita akan menghitung luas satuan setiap biskuit, yaitu gunakan rumus luasnya yaitu 1/4 kali pi kali d kuadrat. Menjadi kalau kalian hitung dengan rumus yang ada dan mensubstitusikan diameter masing-masing biskuit, kita dapatkan angka untuk luas satuan per biskuit. Pada biskuit yang ukuran kecil nilainya yaitu 12,25 pi, dan luas satuan per biskuit untuk ukuran besar dengan diameter 10 cm yaitu di angka 25 pi. Nah, setelah kalian hitung bahwa setiap kemasan masing-masing untuk biskuit kecil 10 dan untuk biskuit besar 7, kita kalikan dengan masing-masing luas satuannya menjadi untuk seluruh biskuit yang ada pada kemasan kecil menjadi 122,5 pi dan untuk kemasan besar menjadi 175 pi. Dari keterangan yang sudah disampaikan pada tabel, kalian bisa melihat dengan jelas bahwa perbandingan luas biskuit kecil dengan yang besar adalah 125,5 berbanding 175. Kita sederhanakan menjadi 7/10. Begitu juga dengan perbandingan harga biskuit kecil dengan yang besar, kita dapatkan angka di 7.000 berbanding 10.000 menjadi 7/10. Kalau kalian perhatikan, karena perbandingan luas dan harga keduanya adalah sama, maka kedua kemasan bernilai sama, tidak ada yang lebih menguntungkan. Jadi perbandingan baik luas dan harga adalah senilai, ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Di sini nomor 5, suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km dari permukaan bumi. Jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800 km, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk 1 kali mengorbit mengelilingi bumi adalah. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari cerita yang sudah disampaikan, kita lihat gambarannya berupa lingkaran di sebelah kanan atas ini. Lihat ada bumi, kemudian ada satelit, jarak satelit ke pusat bumi adalah jari-jarinya. Kita hitung bagaimana, perhatikan. Di sini diketahui diameter bumi sama dengan 12.800 km. Berarti kita dapatkan untuk jari-jarinya yaitu di diameter dibagi 2 menjadi 12.800 dibagi 2 yaitu di angka 6.400 km. Ini adalah jari-jari bumi. Nah, jarak satelit dari bumi diketahui di sana adalah 2000 km. Jadi kita bisa menghitung jari-jari satelit, yaitu jari-jari bumi ditambah dengan jarak satelit, yaitu di angka 6.400 ditambah 2000. Kita dapatkan bahwa jari-jari satelit adalah 8.400 km. Nah, satu lintasan satelit itu sama dengan keliling satelit.
mengorbit. Jadi kita gunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 kali pi kali r. Kita substitusikan jari-jari yang diketahui menjadi 2 kali 22/7 kali lagi dengan 8.400 menjadi 52.800 km. Jadi jawabannya adalah C. Ngerti ya? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Ada tugas dan latihannya seperti yang ada pada layar. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.